Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Cimis. Malam ini kita masih di taman melanjutkan yang kemarin karena sempat tertunda karena udah kemalaman juga. Semalam udah jam 2. Nah, ini kita kembali lagi sama tim-tim kru-kru yang lain, tapi mungkin nanti dilanjutin soalnya lampu yang kemarin kita bilang di apartemen Pulau Cat masih nyala, mungkin bentar lagi dia udah jamnya mati. Dan ini kita kembali lagi di taman, dan kita sebelumnya juga kita seperti biasa kita permisi numpang-numpang sama wilayah sini juga. Tadi udah izin sama ada yang di sini sama yang tuan rumah udah izin, dan minta doanya semuanya teman-teman semoga malam ini acaranya semua berjalan lancar, tidak terjadi apa-apa. Sekedar mengingatkan lagi, kembali lagi di sini kita cuma mau cerita-cerita pengalaman-pengalaman warga sini yang terjadi di sini ya. Nah, kita lanjut nanti ya. Kembali lagi di Cimis, cerita mistis. Lanjut part 2 yang kemarin Bang Gep. Soalnya semalam udah kemalaman, udah jam 2, takut mengganggu Aktivitas warga. Soalnya di taman ini yang kemarin aneh bilangin, kita kalau masuk ke taman ini lewatin beberapa komplek dulu, adalah 10 atau 12 komplek. Takut mereka kemalaman keganggu, kita kan harus, mereka butuh istirahat juga. Nah, sekarang makanya kita lebih awal biar mereka nggak terganggu juga. Ini malam ini kembali lagi masih kemarin di taman. Sebenarnya di taman ini masih banyak cerita-cerita yang mau kita sampein. Nah, malam ini kita lanjutin lagi cerita-cerita. Nah, malam ini lagi kan ada gua sama biasa satu lagi Bodat. Dia yang lebih banyak cerita tentang di sini. Kenapa? Karena yang kemarin gue bilang, karena dia tinggal di sini, di taman ini. Kemarin cerita terakhir yang di Ayunan, yang di Pohon Pisang bawah, tentang keluarganya. Mungkin malam ini dia punya tambahan lumayan banyak juga, termasuk tadi dari narasumber warga sini. Warga tadi sekitar si Banjir, dia udah menyampaikan baru beberapa hari ini, Belum lama kejadiannya. Dia ngelihat setan muka datar, Bukannya rata ya. pocong yang semalam kita ceritain. Dan dia nongol cerita juga belakangan ini ada nongol di bawah situ, pohon pisangnya di bawah tangga yang kecil, disiram pasir. yang kemarin Bodat ceritain, yang sebelum Bodat ceritain, gue ceritain di zaman dulu pernah disiram pasir. Bodat cerita lagi disiram pasir sama Kang Andi. Nah, tadi kita kesini ketemu narasumber warga sini belum lama ini, dia juga disiram pasir. Nah, mungkin dari Bodat ini ada tambahan beberapa cerita. Boleh diceritain dah coba. Iya, lanjut cerita kemarin ya, yang kejadian mungkin gua atau nyokap atau tetangga warga sini melihat kejadian aneh. Ya, cerita yang kemarin gua ceritain itu yang ngeliat pocong di pohon pisang, ngeliat kuntilanak di Ayunan, ngeliat kuntilanak di atas itu. Dan itu emang belum lama juga, nggak taunya tadi dari warga sini menceritakan belum lama kejadian itu terulang lagi. Ada yang melihat sosok itu lagi dengan kejadian baru ya, mungkin ya. Di belakang kamera ini ada SDI, itu sekolah, melihat sosok mukanya rata dengan gambar wajah ya. Yang namanya sekolah umumnya pasti serem. Aktivitas di pagi hari sampai sore hari aktivitas belajar mengajar. Malam hari ya yang namanya sekolah pasti kosong. Kita juga tahu semua ya, bergantian. Semua juga punya cerita tentang sekolah masing-masing. Nggak bisa dipungkiri, namanya sekolah emang serem, banyak mitos-mitos, banyak cerita-cerita dari pelajar-pelajar, cerita-cerita banyak ya kan.
mungkin dari penghuni, dari yang penjaga sekolahnya juga mungkin ada cerita-cerita dia pernah melihat sosok tinggi sampai akhirnya besoknya dia sakit. Itu dia ada pengalaman juga, cerita-cerita itu masuk. Dan mungkin malam ini part 2 ini nggak seperti malam kemarin ya Bang Gep ya, mungkin Soalnya kemarin kita baru udah lama nggak kesini, tiba-tiba datang ke sini, kita agak beda banget di tempatnya nih. Pas yang kedua ini ya alhamdulillah nggak serem kemarin auranya, tapi kita merasakan ya tetap aja namanya serem. aktivitas malam di tempat taman yang kosong, di belakang ini ada kantor office yang Marketing. kosong. Gudang menjadi gudang Gudang. sekarang. Dan kita sih bukan yang ini ya, mungkin kita nggak berani juga ya buat masuk ke dalam, explore ke dalam, karena mungkin ada security Nggak atau bisa. bagaimana, atau takutnya nanti ada kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Tapi sih kita sih kepengennya nggak kayak, kita nggak pengen sekedar explore kejadian-kejadian seperti kemarin. Kita sih berharapnya itu mungkin malam ini kita menemukan kejadian-kejadian aneh. Mungkin entah dari suara atau dari mungkin dia mewujudkan ya. Bukan menantang sih ini, tapi kita pengen tahu aja. Tapi yang waktu semalam syuting di sini, mungkin dia Tim semua ya. nggak menampakkan, nggak dari suara, dari apa, nggak menampakkan dia menyerang ke fisik, Ke energi lebih mungkin energi. kita. Yang di sini anak-anak kemarin sepakat mereka merasakan pusing kepalanya, Panas. ya kan, termasuk gua sendiri. Kayaknya badan kayaknya capek, kepala pusing. Hari ini dagang tidur, pusing tidur. Kalau dibilang faktor medis kecapean, tapi kita kan nggak tahu kalau faktor energi makhluk halus, kita nggak tahu. Sebelum kemarin sehat-sehat aja, tapi sudah dari sini gue merasakan kayaknya lelah banget badan, kepala pusing banget seharian, ya kan? Terus sepakat ya tim semua ngerasain, masuk gua juga. Lalu hari ini tadi sempet pas duduk di sini Pusing. tiba-tiba pusing. Padahal awal-awal lu sehat kan? Gue tanya, kurang tidur? Kagak. Pusing. Awal-awal nongkrong tadi sebelum pindah ke sini seperti biasa, kita nongkrong di base camp, di warung, sehat-sehat aja bodat. Pas nyampe sini pusing. Ada pusing sedikit, mual pak mungkin. Mual tadi yang gue kayaknya perut mual. kayaknya kagak enak. Mual. Makanya mungkin penelusuran explore malam kedua ini mungkin kita mah berharapnya seperti itu ya. Ada kejadian-kejadian lah yang mungkin mereka makhluk gaib di sini menunjukkan eksistensinya ya. Mungkin sedikit atau apa ada suara-suara atau wujudnya itu mungkin menampakkan. Terus kalau menurut punya tambahan cerita-cerita lain ya, karena lu kan banyak aktivitas kecil di taman ini, gede di sini. Kalau gua kan aktivitas gua kan di RT 2, tapi gua di depannya. Karena kan dulu mungkin tempat ini mungkin bekas persawahan ya, bekas empang juga. Empang. Belum lama kejadian itu warga tetangga situ dengar suara kebo, dengar suara kebo ngorok di sebelum masuk ke taman sini. Dan kejadian itu gue tarik mundur itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Gue sama teman gue emang kemari nongkrong di bawah tangga situ, dan dia ngeliat penampakan itu kebo, tapi yang ngeliat dia doang. Terus dia bertanya ke gue, itu kebo siapa malam-malam? Dan gue bilang, mana kebo? Ada kebo. Tapi dia tetap gak ke itu kebo tuh, dia lagi muter-muter. Dia doang yang lihat sendiri. Dia doang yang ngeliat banget. Nah gue mungkin nggak hirauin, mungkin ya udahlah, pergi gue akhirnya dari tempat itu, cabut. Tempat-tempat di sini banyak Bang Gep sebenarnya. Ya mungkin ya sosoknya, kalau menurut gue sosoknya mereka lagi, yang mereka lagi kayak mungkin sosok pocong lah atau kuntilanak. Tapi gue sih baru dengar sosok yang si muka datar itu ya, muka rata. Mungkin gue penasaran sama bentuk rupa sosok dari wujud
muka rata itu sendiri apa dia perempuan, apa dia sosok laki-laki ya. Dan katanya warga sini pernah sempat foto iseng, dan di sampingnya itu nggak taunya dia tuh foto berdua dengan si muka rata itu, dan katanya wajahnya itu gede, kepalanya itu gede. Ya gue sih berharapnya sih dia malam ini nongol, apa itu sosok kuntilanak kah atau pocong kah, atau yang lain mungkin. Ya nunjukin aja, mungkin kalau emang dia tidak mau menunjukkan sosoknya, mungkin suara-suara lah atau apa, atau benda-benda yang lain lah yang mungkin dia nunjukin, ini gua ada di sini eksistensinya. Tapi kalau menurut lu pribadi Bang, lu rada takut nggak sih misalnya seandainya nih dia nunjukin lah suara atau nunjukin wujud? Suara Suara kayak begitu aja kita mungkin suges atau gimana, setelah kita ngomong begitu lah ada suara sih ya 30% kita punya, karena di dalam diri manusia itu kan ada rasa sedih, rasa bahagia, rasa takut. Kalau untuk suara-suara ya berarti 30% gue ambil kesimpulan 30% gue takut, masih ada beraninya 70%. Tapi kalau udah ditongolin penampakan kayak gitu, 70%-nya gue yang takut, buron, 30%-nya berani. Pasti kita lari. Pasti. Apa kita langsung kemana? Kalau gue sih tempat di sini Bang, menurut gue yang paling menegangkan gitu, yang paling serem di belakang sini nih Bang ya. Soalnya emang dari kemarin gue ngerasanya kayaknya di sini tuh. Itu yang pintu kebuka tadi barusan apa enggak? Pintu tadi kebuka tadi itu, nanti di video pertama itu nanti kita kan nge-explore tadi ya. Nanti kita tunjukin pintu itu ya. Mungkin gue penasaran sama di dalam itu, kayaknya tempat itu kayaknya menarik buat dibahas. Kalau menurut gue sih tempat di sini yang paling serem ya di belakang ini sih. Mungkin karena itu kantor gudang kosong, udah lama nggak keinjak. Kalau menurut lu sendiri di tempat sini, menurut lu yang paling mata lu pengen tertuju ke situ aja tuh di daerah mana Bang? Pohon pisang yang di pojok sono, yang kemarin kita sempat explore, pohon pisang di pojok sono. Sebenarnya sih pohon pisang yang di bawah tangga itu sebenarnya kecil, tapi serem. Tapi orang banyak ngelihat di situ. Tadi kita juga kan sebelum kita mulai ini kita ngobrol sama narasumber, sama warga. Iya. Bapaknya sendiri yang ngelihat. Karena pohon pisangnya kecil, gedean pohon pisang yang di belakang kamera, gede kalau dan sih lebih besar lagi pohon pisang yang ada di belakang pintu itu lebih besar, itu lebih gede, banyak pohon pisangnya dia. Kalau gua pohon pisang yang di belakang kamera lebih ke situ kalau gua, sama kantor marketing office yang di belakang. Menarik ya, mata kita jadi kayak tersohor untuknya, kayaknya maunya ngeliat ke sono aja. Sama satu lagi Bang, di ujung SDI sono di gudang itu, gua nggak ngerti itu gudang apa kamar mandi. Tahu pojok situ? Itu yang kata si narasumber itu melihat sosok penampakan si muka rata itu ya di situ Bang ya. Narasumbernya nggak mau tampil di kamera. Mungkin dia. Tadi cuma kita ajak ngobrol aja, jadi yang dia ceritain kita bahas di sini. Ini nggak mau tampil dia katanya. Karena mungkin dia takut ada kejadian aneh ya di dia lagi apa gimana, takutnya dia malah melihat sosok-sosok lagi. Ini kalau misalnya di siang hari, ini pohon gede-gede semua ya, kayak model-model pohon-pohon kayak di luar-luar lah, pohon-pohonnya pada berguguran, pada botak kayak di Jepang ya, pohon-pohon sakura pada berguguran pohonnya. Kalau kita explore di siang hari pohon-pohonnya. Ini kira-kira lu mau buat explore lagi nggak Bang? Itu tim mau nggak keliling? Kita keliling. Kalau mau, ya ayo. Apa kita cuma pengen berbincang-bincang di sini aja tanpa kita explore sekeliling sini. Sambil kita bahas. Kita kan naruh tim mau keliling kayak semalam nih. Ayunan pernah ada tragedi seperti ini begini. Ini pohon pisang ini pernah ada tragedi. Ini yang kita sebut, gue takut di marketing office. Ini marketing office-nya ada di belakang. Kalau tim mau jalan-jalan, ayo.
Boleh. Apa kita explore ke pohon pisang yang di bawah yang kecil itu Bang Kecil. Yep? Yang konon katanya itu pernah ada yang melihat pocong. Tim, gimana? Mau explore nggak? Gimana nih? Ke belakang. Mau explore ke belakang dulu. Berarti harus bawa apa? Kamera. Kamera kita bawa nih. Ya udah. Ayo. Kita mulai ya explore kita malam ini. Awas tuh ada barbel tuh. Takut kesandung. Bodat tertarik sama yang di belakang. Sebenarnya pintu ini gue lebih tertarik di dalam pintu ini tuh, dia tuh ada pohon pisang ya. Pohon pisang itu gede-gede banget. Gue lebih tertarik ke sini sih sebenarnya. Karena mungkin di dalam ini ada marketing ya. Di dalam belakang pintu ini ada marketing dan itu udah jadi gudang kosong. Dan gue nggak tahu di dalamnya isinya ada apa. Dan mungkin ada sosok apa. Mungkin kalau dia mau menunjukkan eksistensinya, apa dia pintu ini kebuka, apa pintu ini kegedor. Mungkin kalau emang dia mau menunjukkan eksistensi, tapi kalau enggak ya apa-apa. Bisa dibuka? Bisa dibuka. Yuk. Tempatnya guys. Maaf ya, misi ya. Masukin kameranya. Ini yang dibilang Bodat dia tertarik sama tempat ini. Gue lebih tertarik di sini guys sebenarnya guys. Ada sosok apa? Maaf ya, misi ya. Nggak ada niat atau maksud apa-apa. Ini apartemen ini guys, marketing ini di dalam sini nih. Yang gue bilang tadi, marketing atas office. Udah lama nggak dipakai kantornya. Dia pernah ada sosok kuntilanak nampakin di sini. Yang gue sendiri sih belum pernah melihat ya. Marketing office ini. Masuk ke dalam atau sosoknya yang ada di sini. Tapi tertarik aja buat ngeliat ke sini, tertarik. Kita explore ke tempat pohon pisang yang menurut lu kata lu takut di situ Bang ya. Pohon pisang. Ya. Pisang, pojok. Yang tadi gue bilang di belakang kamera. Pohon pisang yang tadi gue bilang di belakang kamera, gue tertarik di sini. Yang namanya pohon pisang itu kan pohon-pohon zaman dulu yang dihuni banyak penghuni pohon pisangnya. Karena posisinya juga mungkin di pojok ya. Ada di pojok. Kita explore ke ayunan Bang ya. Ayunan ini ada ayunannya. Dulu di sini ada ayunan Ada ayunannya. dan dicopot ya. Ya bisa kemungkinan dia rusak atau dia sering dimainin sama anak-anak, ada yang jatuh, kita nggak tahu juga. Tapi sih dari cerita sih belum pernah ada anak kecil
atau anak-anak yang lain jatuh di sini sih. Kalau lu dengar cerita ayunan ini kenapa dicopot, ada gak? Tahu gak? Ya, Apa dari tahu gua situ? sih terakhir ada yang duduk di sini, perempuan duduk begini. Ya biasa main ayunan. Sosok perempuan itu, kuntilanak itu. Berarti copot gara-gara itu kemungkinannya. Makanya dia nggak mau menunjukkan Bang Gap. Di belakang ini sekolahan. Ini sekolahan nih, SDI yang kita bilang. Dia baru dibangun, gedung baru. Dan ini posisinya belakang ya, belakang gedung. Ada lagi mau ke mana? Kita ke pohon pisang yang di bawah Bang Gap. Bawah. Yang katanya dulu Pohon pisangnya mau kecil di bawah, ada yang melihat pocong di situ. tapi banyak yang ngeliat. Nih, dat. Sini ya langsung. Tuh. Turun. Dari sana. Pohon pisangnya kecil, tapi pohon pisang ini kecil, tapi orang banyak ngeliatnya malah di sini dibandingkan pohon pisang yang tadi gue bilang di atas sana deket ayunan. Banyak orang ngeliatnya di pohon pisang ini malah. Dan katanya dia posisinya mau dari sini. Dia nongolnya. Kalau pohon pisangnya mah kecil, orang kata kalau diajak bengkek aja. Tangga yang kemarin diceritain sama nyokap lu, Dat, yang dia ngeliat mobil-mobilan. Di sini sebenarnya dia lebih posisinya di Oh, dia di si halaman ini. Di halaman ini. Oh, halaman. Mobilan itu jalan sendiri. Ada orang warga sini juga, orang rumahnya di situ. Dia lagi tiduran. Sekarang dia udah nggak tidur di sini. Orang itu selalu begadang, selalu tidur di sini. Pada suatu hari dia tidur di sini sendiri berdua, Dat. Berdua. Gelasnya Jatuh. Ketika dia bangun dia nggak bangunin gelas itu. Terus ketika dia baru sadar dari tidurnya, mungkin masih setengah sadar, dia ngeliat sosok kuntilanak nyamperin dia. Turun dari atas sana. Iya. Dan kejadian belum lama juga dia orang itu juga disiram pakai pasir itu, dilempar pakai pasir itu. Dan kejadiannya sama, dia tiduran di balai berdua dan disiram itu sama pasir itu. Mungkin dia nggak nunjukin sosoknya ya, tapi dia cuman pakai pasir doang. Kita balik lagi ke balai. Ya itulah sekeliling taman daerah-daerah sini Bang ya. Malam ini sih nggak seperti malam pertama kemarin. Kita waktu kemarin malam pertama kemarin auranya dingin Tapi panas. Udah lama nggak kesini. Kalau kita ambil kesimpulan, kita udah lama nggak kesini juga, jadi kita rasa takutnya lebih kenceng. Tapi pas malam kedua ini rasa takut kita berkurang. Tetap kembali lagi kita takut hanya sama Allah, ya kan? Dia yang maha kuat, yang maha hebat, yang maha melindungi, ya kan? Kita bikin acara seperti ini Bukan mau menantang. nggak ada maksud apa-apa, ya kan? Mungkin apa takutnya dia ke bawah sampai ke rumah, Nggak ada takutnya maksud dia mereka apa-apa. ganggu anak sih, itu doang sih yang gue pengen takut, pada ganggu ganggu anak itu doang. Ini gue taruh benda di sini, Contohnya apa? Benda aqua atau apa nih, apa mainan ini kita taruh sini, kita tinggalin kamera, terus kita tantang kalau emang lu ada, kalau emang lu kuat, Mainannya cukup ini doang nih, nggak ada apa gitu kita taruh. Lu gerakin itu benda, lu mainin itu benda, atau lu apain kek buat menunjukkan aja kalau
eksistensi lu tuh emang beneran ada. Kita tunjukin begitu aja kali ya. Kita pakai benda ya. Gimana nih tim, ada yang punya kreatif Kita pakai benda nggak? apa nih? Mungkin karena ini aqua kosong takut ketiup angin, kita Angin. isi batu kali ya dalamnya ya. Nggak muat. Mungkin atasnya kita taruh batu dah. Mungkin kalau buat ketiup angin kayaknya nggak mungkin dah. Ya, mungkin kita bakalan ninggalin kamera di sini ya. Mungkin kita tinggalin mereka Angin udah mulai asik juga 5 nih. menit apa 10 menit kita tinggalin. Tim gimana, ada yang punya kreatif buat naro-naro benda gak? Udah itu aja cukup. Udah ini aja Kita cukup. panggil aja dia. Maksudnya kan kita panggil aja, kita tantang dia kalau emang dia ada. Buat yang penasaran aja, ini mah bukan nantang, maksudnya kan ada manusia yang percaya gaib. Ada orang yang nggak percaya gaib. Kita pembuktian aja di sini. Kalau memang makhluk itu ada di sekitar kita, kalau memang mereka ada di sekitar kita, tunjukin eksistensinya dengan gerakan benda yang sudah kita sediakan di sini. Kita tinggalkan kamera. Nanti mungkin kita cepetin ya, apa nanti 10 menit apa 15 menit, kalau ada kejadian aneh kita cepetin. Mungkin sekarang kita tantang mereka ya. Kalau emang dia kuat, dia memang ada di sini, gerakin benda ini. Dan ini bukan ditantang, tapi ini cuma dipinta untuk menggerakkan benda ini untuk menunjukkan kepada penonton-penonton apa ke tim. Kalau memang di sini mungkin tempatnya ada sedikit horor, Bang Yep. Boleh, Ya. boleh. Kita tinggal berarti ya. Kita tinggal nih ya. Kita tinggal kamera di sini. Mau ditutup dulu. Kita tutup dulu dah, tapi jangan kita potong. Kita langsung keluar aja, ya. Kamera kita tinggal di sini ya. Nanti kita cepatin. Mic tinggal satu aja. Ini kita tinggalin ya, Dua-duanya. dua-duanya. Takutnya nanti ada suara-suara.
gerak dong. Udah nih. Ntar dulu mau closing dulu nggak? Yul. Closing dah. Bang Gep. Bang Gep. Closing dulu, closing. Closing dulu lu berdua. Boleh. Bang Gep. Gue bilang gue udah dulu. Yul, udah closing aja dulu Yul. Halo, Bang. Mana ada yang ketinggalan nggak? Lu lihat dulu. Terima kasih ya untuk podcast malam ini, kita konten malam ini, dan ternyata mungkin di kamera Lu mana tidak, itu? No belakang. No, power pojok. kamera mungkin tidak terjadi apa-apa. Ini kan hati guys.